Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, Latsar Angkatan 73, akan membahas tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Dan ini ada poin-poin penting tentang pembahasan kali ini yang akan dibahas oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024, yang akan dibahas oleh Davel Bagaskara. Birokrasi berkelas dunia merupakan tahapan akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai tahun 2025 yang tertuang dalam Perpres 81 tahun 2010. Alasan pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang pertama adalah pemerintah ingin mewujudkan good governance dan pegawai ASN yang terbebas dari KKN. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Tentunya hal ini untuk mengubah stigma masyarakat terhadap buruknya pelayanan pemerintah. Alasan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Jadi, segala pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Solihat. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya manajemen ASN dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan atau manajemen ASN yang dapat mencetak ASN yang smart dan berdaya saing global. Dan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN yang baik, pengadaan ASN akan menjadi lebih terarah di mana ASN yang terpilih akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan. ASN mendapatkan perlindungan yaitu berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional, dan bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Dalam mewujudkan Smart ASN, Puskesmas Citangkil 2 terus berupaya menerapkan manajemen ASN yang baik dimulai dari pengadaan ASN sesuai kebutuhan hingga kesempatan dalam pengembangan karir. Saat ini, Puskesmas Citangkil 2 memberikan kesempatan bagi perawat yang ingin melanjutkan kuliah keperawatan. Selain itu, Puskesmas Citangkil 2 memiliki aplikasi e-pus di mana para pegawai di Puskesmas Citangkil 2 diberikan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi ini sebagai salah satu bukti bahwa Puskesmas Citangkil 2 berupaya menciptakan Smart ASN yang mampu mengikuti
digitalisasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia tahun 2024. Konten yang ketiga yaitu mengenai manajemen PNS dan 14 ruang lingkupnya oleh saya, Astri Nursabila dari instansi UPTD Puskesmas Grogol. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih fungsi, hak, dan kewajiban PNS. Pengertian manajemen PNS. Manajemen PNS yaitu pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan PNS yang profesional dan berkarakter. Berkarakter di sini dalam lingkup yaitu memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut ini merupakan 14 lingkup manajemen PNS. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua yaitu pengadaan, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi. Yang ketiga yaitu pangkat dan jabatan, ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat yaitu pengembangan karir, dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang kelima yaitu pola karir, yaitu pola mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS. Yang keenam yaitu promosi, dilakukan berdasarkan perbandingan kompetensi, penilaian prestasi, dan pertimbangan dari tim penilai. Yang ketujuh yaitu mutasi, PNS dapat dimutasi antar tugas dan lokasi. Yang kedelapan yaitu penilaian kinerja, didasarkan pada perencanaan kinerja dengan memperhatikan target, pencapaian, hasil, dan manfaat. Yang kesembilan yaitu penggajian dan tunjangan, PNS menerima gaji pokok dan tunjangan serta fasilitas. Yang ke-10 yaitu penghargaan. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi. Yang ke-11 yaitu disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS. Yang ke-12 yaitu pemberhentian. Pemberhentian dibagi dua yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Yang ke-13 yaitu jaminan pensiun dan hari tua. Diberikan apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri untuk berhenti, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani untuk menjalankan tugas. Yang ke-14 perlindungan. Perlindungan yang didapat berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Roji, peserta Latsar CPNS Angkatan 73 Kelompok 2 di lingkungan Provinsi Banten tahun 2022, dan saya berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dengan tutor agenda 3 yaitu dengan Ibu Uis Mulyaningsih STMT. Nah, pada slide kali ini saya akan membahas tentang bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia pada tahun 2024. Baik, next kita lihat di slide. Baik Bapak Ibu, berikut kami tampilkan slide tentang Grand Design Pembangunan ASN 2024. Bapak Ibu, kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Aparatur sipil negara ada sebagai aparatur pemerintahan yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, melirik gambar tersebut, sejak tahun 2020, Indonesia masuk ke dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024. Yang mana awalnya dari tahun 2005, yaitu dari mulai good governance, lalu berlanjut di tahun 2010 dengan reformasi birokrasi, sistem merit di tahun 2015 sampai dengan 2019, dan di tahun ini sampai dengan 2024. Yang mana cakupan Smart ASN 2024 bisa dilihat dari profil ASN yang berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.
yang mana cakupan kualifikasi tersebut adalah untuk menuju World Class Government tahun 2024. Baik, selanjutnya. Baik, di slide berikut kami tampilkan tentang transformasi manajemen ASN. Bapak Ibu, di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menerapkan Human Capital Management Strategy yang mencakup 6P, yaitu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karir, serta peningkatan kesejahteraan. Strategi itu bertujuan mempersiapkan talenta ASN menghadapi era digitalisasi. Optimalisasi strategi 6P adalah jalan utama untuk mencapai birokrasi Indonesia berkelas dunia. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menerangkan tentang strategi pengembangan ASN, yang mana berdasarkan kebijakan Human Capital Management Aparatur Sipil Negara berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 dan Permen Pan RB nomor 40 tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut. 6P yang pertama yaitu pengorganisasian dan perencanaan, dengan tujuannya diharapkan dapat menyesuaikan arah pembangunan nasional. 6P yang kedua yaitu perekrutan dan orientasi, dengan tujuan akhir yaitu mendapatkan talenta terbaik. Selanjutnya promosi dan rotasi, yaitu dengan tujuannya yaitu menuju ASN yang dinamis. Selanjutnya pengembangan kapasitas, dengan tujuan akhirnya yaitu mengurangi kesenjangan kompetensi. Selanjutnya penilaian kinerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan, dengan tujuannya diharapkan mengapresiasi secara. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menerangkan tentang manajemen ASN pada lingkungan unit kerja, dan saya berdinas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Nah, penerapan manajemen ASN pada institusi Bapenda Kabupaten Tangerang dapat dibuktikan dengan adanya prestasi, yaitu bahwasanya Pemkab Tangerang meraih implementasi manajemen ASN terbaik tingkat nasional pada ajang Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia Award. Penghargaan tersebut diraih saat mengikuti rapat koordinasi nasional Rakornas di Batam pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Tentu saja dalam kegiatan implementasi penerapan Smart ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berbanding lurus dengan aturan dan arahan dari Lembaga Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Baik, saya Fisma Rizky Putri akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu bagaimana menerapkan rencana karir dengan sistem merit. Baik, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan yang tidak relevan. Prinsip sistem merit antara lain keadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis kinerja. Dengan sistem merit diharapkan the right man in the right place. Sistem merit bertujuan untuk memenuhi kepuasan pegawai melalui berbagai hal seperti kompensasi, kesempatan berkembang, dan jaminan karir, sehingga akan tercapai kualitas kinerja. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan sistem merit, terdapat penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, proses penggajian, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi, dan berlakunya reward dan punishment. Kemudian penerapan rencana karir dengan sistem merit di UPTD Puskesmas Citangkil 2 dengan melakukan perekrutan CPNS dengan sistem CAT, kemudian mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan keilmuan, melanjutkan tugas belajar, promosi, kemudian reward bagi pegawai teladan, dan mutasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.